Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, faliqil habbi wan nawa, wa mukhrijil hasid wal ab, wa qabilit tawbi wa ghafiriz dhanbi, wa rabbul alamin, wa huwal azizul ladzi qad ja'ala syahrul ramadan unzila fihi al-Qur'an wa hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan la'allana nahtadun wa nashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin wa khataman nabiyyin rasulul amin wa ursila lil alamin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Zat Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang maha mulia, yang telah menciptakan alam semesta ini. Ialah Zat yang maha lembut, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita salah satu daripada makhluknya yang menyumpai daripada sahabat yang kita rindu-rindukan, untuk menyumpai daripada teman yang kita rindu-rindukan, untuk menyumpai daripada kekasih kita yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupalah selalu kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita, pemimpin daripada orang-orang bertakwa, pemimpin daripada para mursalin, dan penutup daripada para nabi dan rasul yang terpercaya dan diutus untuk seluruh alam ini, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salam kita yang terus yang istiqomah selalu kita surahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kabulkan cita-cita kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan mimpi kita untuk berjumpa dengan kekasih kita, dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa setiap di hati seorang mukmin selalu ada tersirat di hatinya untuk selalu dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjumpa dengan kekasihnya, yaitu bulan Ramadan di setiap tahunnya. Bahkan kita dianjurkan ketika di bulan Rajab untuk berdoa, yaitu Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan juga kita dianjurkan untuk membaca doa ketika di bulan Sya'ban, yaitu Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kenapa kita setiap bulannya dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita minta disampaikan kepada bulan Ramadan setiap tahunnya? Dikarenakan di bulan inilah yang setiap tahunnya Allah Subhanahu wa taala obralkan daripada rahmat-rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala guyurkan berlimpangan daripada keberkahan-keberkahan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala negokan daripada ampunan-ampunannya kepada hamba-hambanya yang nominalnya yang tiada tara. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu fadilah dari bulan Ramadan ialah yang pernah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa sudifatis syayatin. Ketika telah datang bulan Ramadan, maka dibuka dengan selebar-lebarnya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup rapat daripada pintu-pintunya nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dibelenggulah para syaitan-syaitan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Ramadan ini
maka merugilah dan celakalah orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan, ketika dia melewati bulan Ramadan tapi di dalam hatinya tidak mendapatkan sedikit pun rahmat, keberkahan, fadilah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu min zalik. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti kepada umatnya sebagaimana dalam hadis beliau mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak daripada orang-orang yang berpuasa tidak adalah pahala puasa baginya kecuali ia merasakan daripada rasa lapar dan rasa haus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang dimasukkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Ialah orang-orang yang hatinya masih memiliki rasa kotor, orang yang memiliki hatinya yang masih rusak, orang yang memiliki daripada hatinya yang masih mati. Maka orang-orang inilah yang tidak dapat daripada rahmatnya Allah. Orang-orang inilah yang tidak dapat daripada keberkahan, fadilah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena hati adalah tempat menampungnya daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala, menampungnya daripada guyuran-guyuran, curahan-curahan dan bergelimpangan daripada rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hati seseorang itu rusak, dan jika hati seseorang itu kotor, jika hati seorang itu mati, maka tidak dapatlah menampung daripada keberkahan, fadilah dan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hal ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah berkomentar, hati adalah tempat bersemayamnya iman, budi pekerti dan niat, dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat barang siapa yang tidak mau membersihkan hatinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman di dalam Al-Qur'an yang mana bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa dan penyempurnaan daripada penciptaan jiwa tersebut, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengilhamkan kepada jiwa ini kedurhakaan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan daripada jiwa tersebut. Wa qad khaba man dassaha, maka sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori daripada jiwa tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang tercela, sifat yang buruk, maka sangat berdampak banyak dalam mengotori daripada hati. Sangat banyak dampak untuk merusaki daripada hati. Sangat banyak dampak untuk mematikan daripada hati tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, sifat yang baik, sifat yang terpuji, akhlakul hasanatul karimah, maka hal tersebut juga berdampak banyak untuk menyucikan daripada hati, berdampak banyak untuk membenahi daripada hati, berdampak banyak untuk menghidupkan kembali hati yang mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal hati ini tersebut telah dibedah secara panjang, secara lebar oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali di dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin yang fenomenal hingga saat ini. Bahkan para ulama kaum arifin telah memberikan pujian setinggi langit kepada Imam Ghazali atas kitab Ihya Ulumuddin tersebut, yang mana lebih tepatnya pada bab Al-Muhkiyat wa Al-Munjiyat dan pada bab Tasfiyatul Qalbi, dalam menyucikan daripada hati. Bahkan saking fenomenanya daripada kitab Imam Ghazali tersebut, pernah pada suatu hari para habaib meminta kepada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf untuk membuatkan suatu kitab yang mana kitab tersebut khusus tentang hati dalam memperbaiki daripada hati yang kotor. Maka Al-Habib Abdurrahman As-Segaf pun berkata, ambillah daripada maka peganglah kitab Ihya Ulumuddin untuk sebagai membenahi hati kalian, dan tidak perlu untuk membuat kitab-kitab lain lagi, kata Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith memberi gelar kepada Imam Ghazali sebagai Ba'alawi daripada kitab beliau yang begitu fenomenal, dan menyebutkan beliau sebagai kutub ilmi, yaitu puncaknya ilmu.
Dan juga walaupun begitu Al-Imam Ghazali yang mana kitab beliau yang begitu fenomena ini selalulah panjang dalam membahas daripada masalah hati tersebut dan sangatlah mendalam, dan kita sebagai masyarakat sangatlah susah untuk memahami daripada kata-kata yang telah beliau tulis. Maka Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pun menulis secara ringkas di kitab beliau yaitu Nasaihud Diniyah dalam masalah hati, penyakit-penyakit hati, dan cara untuk membersihkan hati dan obat-obat hati dan cara untuk memperbaiki hati tersebut. Yaitu kata Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad berkomentar, penyakit hati yang paling berbahaya ialah meragukan akan adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan meragukan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang memiliki hati tersebut cepat-cepatlah untuk berusaha memperbaiki daripada penyakit tersebut dengan berkonsultasi dengan para ulama-ulama yang mempunyai ahlul yaqin, yang keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penyakit hati yang mematikan yang lainnya ialah sifat yang sombong, yang mana sifat sombong ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombong inilah iblis yang dulunya mulia, dikarenakan sifat sombongnya maka Allah Subhanahu wa taala hinakan ia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka iblis tadi enggan dan merasa sombong, dan adapun iblis tadi adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala sangatlah tidak menyukai daripada sifat sombong tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai, tidaklah menyukai orang-orang yang mempunyai sikap yang sombong. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengunci daripada hati-hati orang-orang yang sombong dari kebaikan-kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, kadzalika yatba'ullahu ala qalbi mutakabbirin jabbarin. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengunci hati yang sombong dan bersewenang-wenang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap sombong ada di dalam hati, namun ada kalanya sifat ini akan tercermin di dalam sifat luarnya, yaitu merasa enggan ketika dinasihatkan orang lain, dan enggan menerima pendapat yang benar walaupun ia dalam keadaan salah, dan menyombong-nyombongkan dan membangga-banggakan daripada leluhur-leluhurnya yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam agama. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah berkomentar kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan nasabnya. Sebagaimana apa kata beliau, orang yang menyombongkan diri dengan leluhurnya, dengan nenek moyangnya dalam masalah agama, maka hilanglah keberkahan mereka itu semua. Dan juga baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu orang yang lamban dalam amal perbuatannya maka nasabnya tidak akan dapat membantunya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada orang-orang yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara tips dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk menghilangkan daripada rasa-rasa sombong dalam hati ini, penyakit sombong di dalam hati ini ialah dengan yang salah satu caranya ialah menyucilkan diri dan menjauhi daripada ketenaran, dan juga memakai pakaian-pakaian sederhana, memakan makanan yang sederhana, dan menjauhi daripada kemewahan-kemewahan duniawi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penyakit mematikan hati yang lainnya yaitu penyakit riya. Riya ialah mengharapkan pujian ataupun materi duniawi dengan melakukan amalan-amalan akhirat. Bahkan penyakit riya ini dikategorikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu syirik yang kecil. Bahkan saking mematikan daripada penyakit riya tersebut. Dan penyakit riya yang paling berbahaya ialah yang mana ia sebelum beribadah maka ia pun mengharapkan daripada pujian-pujian orang tersebut, orang-orang lain. Maka daripada ia melakukan ibadah tersebut hanyalah ingin dipuji orang lain tersebut. Dan riya yang kecil ialah orang-orang yang ketika melakukan ibadah tapi hatinya masih ada harapan untuk mendapat pujian-pujian dari orang lain tersebut. Dan tips dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk menghilangkan untuk mengobati daripada penyakit riya ini
maka sehendaknya maka beribadahlah, solat sunnahlah di tempat-tempat yang tidak bisa orang lain melihat tersebut. Tapi ingat, jangan sampai kita mengucilkan daripada beribadahnya, ya, seperti solat berjamaah dan dan ber, dan belajar ilmu dan mengajarkan ilmu dan haji, dan dalam hati kita selalulah berusaha untuk menjauhkan daripada sifat riya ini. Jika masih ada daripada hati kita sifat riya, maka kita mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang zat yang maha membolak-bolakan hati manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak penyakit-penyakit hati yang lainnya yang mesti harus kita tuntaskan di dalam hati kita ini, seperti cinta dunia, kikir, pelit dan lain-lain sebagainya. Maka barang siapa yang membersihkan penyakit-penyakit tersebut dalam hati tersebut, maka beruntunglah ia. Maka siapa yang tidak membersihkan hatinya, terus membiarkan hatinya dalam keadaan kotor, terus membiarkan hatinya dalam keadaan rusak, terus membiarkan hatinya dalam keadaan mati, maka orang-orang tersebut dalam keadaan rugi dan bahkan termasuk ke dalam orang-orang celaka, karena tidak dapat menampung daripada rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.